welcome back di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada video kali ini saya akan menerangkan cara menggunakan dan membuat fungsi atau yang biasa disebut dengan metode pada pemrograman Java. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silahkan disimak cuplikan berikut ini. Pada tutorial saya yang pertama, saya telah menjelaskan fungsi PSVM atau fungsi main. Fungsi main adalah fungsi utama dalam pemrograman Java, di mana semua kode yang ditulis di dalamnya akan langsung dieksekusi jika program di-run. Di Java, kita bisa membuat banyak fungsi selain fungsi main, yang tujuannya untuk memecah baris kode kita. Sehingga pada program yang cukup besar lebih mudah dalam melakukan tracing-nya. Terdapat 3 jenis fungsi pada Java. Yang pertama adalah prosedur. Prosedur merupakan fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Kemudian, fungsi sendiri merupakan istilah yang biasa digunakan pada fungsi yang mengembalikan nilai. Terakhir, saya bisa juga membuat metode. Metode sendiri merupakan fungsi dalam sebuah kelas. Masih dirasa bingung dengan penjelasan ini? Mari kita simak praktikum berikut ini. Untuk uji cobanya, saya ingin membuat program kalkulator sederhana yang melakukan operasi aritmatika terhadap 2 bilangan yang berbeda. Bisa kita lihat di sini, pada dasarnya di dalam kelas terdapat fungsi main seperti ini. Ingat bahwa kita bisa menginisiasi variabel di dalam fungsi main atau di luar fungsi main. Jika variabel diinisiasi di luar fungsi main seperti ini, biasa disebut dengan variabel kelas atau variabel global, yang nantinya akan dapat diakses oleh fungsi manapun. Variabel build 1 dan variabel build 2 digunakan untuk menyimpan bilangan, dan jumlah nantinya digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi matematikanya. Scanner input juga saya buat secara global. Variabel integer pilihan yang saya inisiasi di dalam fungsi main berguna untuk menyimpan operator yang akan dipilih oleh user. Kemudian langkah selanjutnya, saya akan buat prosedur untuk menampilkan teks pilihan. Prosedur biasanya dapat dikenali jika kita buat fungsi bernilai void di sini, di mana ketika fungsi ini dipanggil, akan dijalankan programnya saja tanpa memberikan nilai kembalian. Jangan lupa juga membuat fungsi atau prosedur menjadi statis dengan menambahkan statik di sini. Menu di sini merupakan nama prosedur atau nama fungsi yang kita buat. Sehingga, cara memanggil fungsi menu, kita perlu tuliskan nama fungsi di sini, diikuti pasangan tanda kurung, yang ketika di-run, maka NetBeans akan memeriksa fungsi main dan fungsi menu dipanggil. Saat fungsi menu dipanggil, maka program akan menjalankan baris-baris kode yang ada di fungsi atau prosedur menu untuk menampilkan pilihan user. Prosedur dapat menerima parameter dari fungsi main. Misalkan di sini, saya menanyakan user ingin memilih operator apa. Dari program yang saya buat, user harus menginputkan nilai 1, 2, 3, atau 4 untuk melakukan proses perhitungan. Selanjutnya, nilai input dari user ini akan saya kirimkan ke fungsi yang bernama pilihan. Karena kita mengirimkan parameter ke fungsi pilihan, maka saat memanggil fungsi pilihan, saya harus mengirimkan variabel pilihan sebagai parameter. Dan pada fungsinya, saya tampung parameter dari fungsi main ke dalam variabel pil di sini. Ingat,
tipe data yang digunakan sebagai parameter harus sama dengan tipe data yang kita inisiasi pada fungsi main. Di dalam fungsi pilihan, saya membutuhkan user untuk memasukkan build 1 dan build 2. Variabel build 1, build 2, dan scanner input kita bisa diakses pada fungsi pilihan karena kita telah menginisiasi menjadi variabel global atau variabel kelas. Berbeda cerita, ketika kita buat variabel build 1 pada fungsi main, maka variabel build 1 tidak akan bisa diakses pada fungsi lainnya. Selanjutnya, kita buat percabangan kondisi menggunakan switch case. Di sini, switch akan memeriksa variabel build yang telah menampung nilai dari variabel pilihan di fungsi main. Pada case 1, nantinya akan berisi kode tentang penjumlahan. Case 2 untuk program pengurangan. Case 3 akan berisi baris program perkalian. Dan pada case 4 akan berisi program pembagian. Di dalam fungsi, bisa memanggil fungsi lainnya. Nantinya, saya ingin di setiap case di sini memanggil fungsi yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu, pertama kita buat fungsi penjumlahan. Karena ini bukan prosedur, maka kita tidak menggunakan void, tetapi menggunakan tipe data double. Kenapa kita menggunakan double? Karena di sini saya ingin untuk mengisi variabel jumlah, saya akan memanggil fungsi penjumlahan dengan mengirimkan parameter nilai variabel build 1 dan build 2. Kemudian, parameter di fungsi penjumlahan akan kita terima dengan variabel A dan variabel B yang bertipe data sama dengan build 1 dan build 2. Kemudian, kita buat variabel sum untuk menyimpan hasil operator penjumlahan. Selanjutnya, karena fungsi kita bertipe data bukan void, maka hasilnya harus kita kembalikan dengan return. Return di sini berfungsi melemparkan nilai sum ke fungsi yang memanggilnya, yaitu fungsi pilihan. Sehingga pada variabel jumlah saat ini terisi dengan nilai sum pada fungsi penjumlahannya. Kemudian pada fungsi main kita akan tampilkan nilai jumlah. Sekarang kita akan mencoba untuk merunning program kita. Karena kita baru mengisi kondisi penjumlahannya, maka kita jalankan penjumlahan terlebih dahulu. Karena sudah berhasil, kita buat fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan fungsi pembagian yang akan kita panggil saat user memilih operator kurang, kali, atau bagi. Di akhir, saya ingin agar output saya hanya memiliki 2 angka di belakang koma dan terdapat separasi setiap kelipatan 1000. Maka, saya import terlebih dahulu Java Text Decimal Format. Kemudian, saya buat prosedur yang menampung variabel kiriman jumlah. Di dalam fungsi ini, saya buat objek decimal format yang bernama number format. Kemudian, kita beri sama dengan new decimal format yang di dalamnya berisi parameter format angka yang kita inginkan. Ini maksudnya, untuk setiap 3 angka akan diberi pembatas koma. Dan 2 angka desimal di belakang koma akan berada setelah tanda titik.
Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Jika fungsi kita buat statik seperti ini, kita bisa langsung memanggilnya seperti ini. Namun, jika fungsi kita buat non-statik dengan menghilangkan statik seperti ini, maka cara memanggilnya sedikit berbeda. Pertama-tama, kita buat dulu objek bernama opsi dengan memanggil nama kelas kita, yaitu praktikum fungsi. Nama objeknya kita buat opsi sama dengan new nama kelas kita, yaitu praktikum fungsi. Untuk memanggilnya, kita tinggal tuliskan opsi, dot atau titik, maka fungsi salam yang kita buat dapat kita ambil. Inilah yang disebut dengan method. Sama halnya ketika kita membuat scanner. Sebenarnya, kita sedang memanggil kelas scanner, kemudian next line, next in, dan lain-lain adalah metodenya. Selanjutnya adalah tutorial mengenai fungsi rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Pada awalnya, saya membuat variabel i yang mula-mula bernilai 0. Variabel ini adalah variabel global atau variabel kelas. Selanjutnya, saya buat fungsi bilangan, di mana setiap fungsi ini dipanggil, nilai i akan bertambah 1 dan akan menampilkan nilai i. Selanjutnya, jika nilai i kurang dari sama dengan 10, maka fungsi bilangan akan dipanggil lagi. Saat di-run, maka nilai i akan muncul dari 1 sampai dengan 11. Setelah i bernilai 11, program berhenti memanggil fungsinya sendiri atau fungsi bilangan. Konsep ini mirip seperti pada konsep perulangan, di mana i dimulai dari nilai 0, nilai i selalu bertambah, dan program akan berhenti ketika nilai i kurang dari sama dengan 10. Nah, tentunya penggunaan fungsi cukup memudahkan kita, bukan, jika kita membutuhkan banyak sekali kode program. Fungsi tentunya dapat mempermudah dan meringkas baris kode kita. Nah, jika dirasa tutorial mengenai dasar pemrograman ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk mensubscribe di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati dan like video ini, karena pada video yang akan datang saya akan memberikan beberapa tutorial menggunakan pemrograman Java secara advance. Nah, sampai jumpa pada tutorial dan video-video berikutnya.